Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita mulai sesi kita pada pagi menjelang siang hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi sudah kami bagikan satu lembar kertas dan satu buah ballpoint, landscape. Tulis di situ judulnya Sungai Kehidupan. Kemudian di bawahnya tulis nama atau panggilan juga boleh. Sungai Kehidupan judulnya. Kemudian di bawahnya tulis nama atau panggilan juga boleh. Kemudian di sebelah nama buka kurung dan tutup kurung, sisakan untuk 3 atau 2 huruf. Kemudian dari ujung kiri ke ujung kanan kita buat sebuah sungai. Kemudian di atas sungai itu kita buat 3 batu. 1 batu di ujung kiri, 3 batu. 1 batu di ujung kanan, 1 batu lagi di sebelah kiri, batu yang paling kanan. Ini batu yang paling kanan. Di sini sedikit batu yang satu lagi. Jadi 1 di sini, kemudian 2 di sini agak ke ujung, 1 lagi ke ujung. Tulis di situ batu nomor 1, batu nomor 2, batu nomor 3. Baik, kemudian kita tulis di bawah batu nomor 3 yang paling ujung kanan sebuah jawaban. Pertanyaannya begini, setiap perbuatan, baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia, itu nanti di akhirat pasti akan dimintai pertanggungjawabannya dan dihisab atau dihitung satu persatu, kan gitu. Setelah dihisab, setelah dihitung amal manusia ini, pertanyaannya bagaimana kondisi atau bagaimana situasi terhadap diri kita sendiri, kemudian pasangan kita, suami atau istri kita, kemudian anak-anak kita, kemudian keluarga kita secara umum, yang ingin kita lihat, yang ingin kita saksikan. Tulis jawabannya di bawah batu nomor 3. Paham ya pertanyaannya? Bagaimana situasi atau kondisi yang ingin kita lihat nanti di akhirat setelah setelah hisab, setelah hari hisab, kita ingin melihat kondisi atau situasi keluarga kita seperti apa nanti di akhirat. Tulis jawabannya di bawah batu nomor 3. Sudah? Ada yang sudah selesai? Dari kakak-kakak, dari perempuan? 1 orang? Yang sudah siap? Apa jawabannya? Oke. Lain? Oke, tidak masalah. Tidak perlu malu-malu. Ini tidak ada jawaban yang benar, juga tidak ada jawaban yang salah. Ini tergantung namanya keinginan kita, kan. Satu lagi aja boleh. Surga ya, singkat, padat, jelas. Oke. Masuk surga ya, kita dengan pasangan kita, dengan suami, dengan istri, dengan anak dan keluarga. Oke. Dari lakinya. Oke.
Karena bersama di dunia, maka bersama juga di akhirat. Ini masih mengambang. Kita di mana? Karena hanya ada dua tempat. Di mana? Di mana kita berada? Sama-sama kita di mana? Di Nah, ini tadi udah dijawab di surga. Kalau di sirat, di yaumul hisab itu semuanya masih nafsi-nafsi, masih sendiri-sendiri, tidak ada pikiran untuk saya pengen sama anak saya, sama istri saya, sama suami saya, enggak. Tapi setelah selesai penghitungan, itu masuk masih memikirkan diri sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, kata Al-Quran. Jadi dari pada hari itu lari seorang anak dari orang tuanya, lari seorang suami dari istrinya, istri dari suaminya, saudara dengan saudaranya, itu lari, hanya memikirkan diri sendiri. Jadi itu artinya sama di surga ya. Yang lain boleh. Di surga ya, intinya adalah kita masuk surga. Oke, jawabannya saya pastikan hampir sama, semuanya pasti di surga ya. Nggak ada yang ingin masuk neraka kan? Ada? Nggak ada ya. Jadi semuanya ingin masuk. Nah, jadi setelah nanti kiamat terjadi, semua manusia itu akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan atau semua amal kita yang kita cari di dunia ini. Apa yang kita pertanggungjawabkan? Umur kita, mulai kita dari akil balik, mulai kita dari wajib sholat, sampai nanti meninggal dunia, itu dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah masa muda, masa lagi sehat-sehatnya, masa lagi menggebu-gebu semangatnya, masih bersemangat, masa muda. Kata Umar, masa muda adalah masa yang berapi-api, sedang menggelora. Itu adalah dimintai pertanggungjawabannya. Yang ketiga adalah ilmunya. Jadi kita sudah belajar dan ayunan yang sudah diajarkan oleh ayah kita, bagaimana dari ayunan kita sudah diajarkan, itu sudah ilmu, maka kita amalkan sampai nanti ke liang lahat, masih ditalkin, masih diajarkan. Itu adalah dimintai pertanggungjawabannya. Jadi yang pertama umur, yang kedua masa muda, yang ketiga ilmu, yang keempat harta. Jadi dari mana harta kita dapatkan, kemana harta itu kita belanjakan, itu akan dimintai pertanggungjawabannya, ditimbang satu persatu. Inilah yang disebut dengan yaumul hisab atau hari perhitungan. Al-Quran menggambarkan situasinya dalam Quran surah Yasin, sudah kita baca. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, pada hari kiamat nanti, nakhtimu ala afwahihim, kami uji mulut mereka, karena mulut itu bisa berbohong. Di dunia ini sering kita berbohong, dan bohong itu adalah dengan mulut. Maka yang berbicara nanti menjadi saksi pada hari kiamat adalah wa tukallimuna aydihim, yang berbicara adalah tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan yang menjadi saksi adalah kaki mereka. Apa yang diperbuat oleh tangan, apa yang diambil oleh tangan, apa yang dikerjakan oleh tangan, itu tangan sendiri yang akan berbicara. Kemudian kemana kaki melangkah, itu akan kaki itu akan bersaksi mana dia pernah melangkah ke tempat
ke masjid atau malah ke tempat maksiat seperti itu. Kemudian ada ayat lain berbunyi yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidak ada gunanya harta yang kita kumpulkan di dunia, tidak ada gunanya pengikut yang menjadi pengikut kita di dunia. Di dunia kita menjadi pejabat, ada pengikut, menjadi orang penting, ada pengikut, dan lain sebagainya. Itu tidak lagi berguna, karena yang berguna apa? Amal ibadah kita. Kemudian dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu, orang yang muflis itu? Siapa orang yang bangkrut itu? Kata Nabi. Jawab oleh para sahabat, orang yang tidak mempunyai harta, tidak punya uang, tidak punya perhiasan, dan lain sebagainya. Kata Nabi, orang yang bangkrut itu adalah orang yang dia mengerjakan sholat, dia mengerjakan puasa, dia mengerjakan zakat, dia bangun malam, sholat tahajud, dia bersedekah, dan banyak amal-amal yang dia lakukan, tapi dia juga menuduh orang lain berbuat jahat. Dia makan harta anak yatim, makan harta orang lain dengan cara yang zalim, dengan cara yang batil, kemudian menumpahkan darah orang lain, memukul orang lain. Kemudian orang tersebut akan diberi pahala. Orang yang dizalimi itu akan diberi pahala dari pahala yang dia kumpulkan. Jadi kita hidup di dunia ini capek-capek ngumpulin pahala sholat, capek-capek puasa, ngeluarin banyak-banyak harta untuk sedekah, pergi umrah, pergi haji, tapi pahalanya malah dinikmati oleh orang lain. Kenapa? Gara-gara menghina orang lain, mencaci orang lain, memakan harta yang bukan haknya, maka sampai habis itu. Jadi pahala yang sudah dikumpulkan itu diberikan kepada orang yang dia caci, dia marahi, dia pukul, dia zalimi, itu diberikan kepada orang itu. Setelah pahalanya habis, masih dimintai juga pahalanya. Tapi karena pahalanya sudah tidak ada, maka dosa orang itu yang dia ambil. Jadi setelah diambil, dipindahkan timbangan amalnya kepada orang lain, dosa orang lain dia bawa untuk dirinya. Maka habislah pahalanya, habis pahalanya dan penuh dosanya. Maka setelah itu dia dilempahkan ke dalam neraka. Itulah orang yang muflis, orang yang bangkrut itu. Baik, kita kembali ke sungai kehidupan tadi. Di batu nomor 1 sudah ditulis nomornya ya. Nomor 1 di paling kiri, nomor 2 di tengah agak ke samping, nomor 3 yang ujung. Di bawah batu nomor 1 tulis usia kita saat ini. Usia. Di batu nomor 2 kita tulis usia harapan kita hidup. Tulis yang realistis, 60, 70. Nah, setelah ditulis harapan hidup kita kurangi batu nomor 1 dengan batu nomor 2 dengan batu nomor 1. Jadi usia harapan kita hidup, sehingga waktu kita meninggal dikurangi dengan usia kita saat ini, itu berapa? Ditulis ke buka kurung tadi. Di situ tulis sisa hidup kita. Sekarang mungkin usia kita 25 tahun. Usia hidup kita 70 tahun. Berarti 70 kurang 25. Tinggal berapa itu? 45 ya. 45 tahun, tulis di atas atau tulis di sebelah nama kita tadi, di dalam kurungnya tadi.
Setelah kita tuliskan, maka mari kita perhatikan jarak antara usia kita saat ini dengan usia harapan kita hidup. Itu adalah usia perkawinan. Itu adalah usia kita berkeluarga. Ini semuanya nikah bulan ini ya. Ada yang masih bulan 4? Ada ya. Jadi bulan ini berarti umur kita saat ini. Berarti dihitung umur kita menikah. Umur kita menikah sampai usia kita tutup di batu nomor 2 tadi, itu adalah usia kita pernikahan. Ada yang mau berencana sebelum sampai ke batu nomor 2 sudah cari yang lain? Gak ada ya? Meragukan ini perlu dipertanyakan ya. Jadi usia kita dengan usia saat ini dengan usia kita harapan hidup, batu nomor 1 dengan batu nomor 2 itu ada selisih berapa tahun? Itu kita tulis di sebelah nama kita tadi. Itulah nanti usia pernikahan kita, usia kita berkeluarga. Maka waktu kita berkeluarga itu perlu dikelola dengan baik, perlu dikelola dengan terencana. Jangan terlalu ikut arus saja, tapi memang harus ada target-target yang harus kita capai. Jadi di antara umur batu nomor 1 dengan batu nomor 2 itu harus banyak yang kita target, apa yang bisa kita capai, kan gitu, sehingga kita bisa melewati tantangan hidup. Jadi hidup itu penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah. Maka kita rencanakan dengan baik, sehingga cita-cita kita di batu nomor 3 tadi itu bisa kita capai dengan baik, kan gitu. Baik, kemudian kita jawab pertanyaan lagi. Pertanyaan yang pertama kita tulis nanti jawabannya di antara batu nomor 1 dengan batu nomor 2, ada jaraknya. Batu nomor 1 dengan batu nomor 2 ada jarak. Nanti di bawahnya itu nanti disediakan tiga tempat di sini. Pertanyaan pertama, apa saja yang ingin kita capai atau apa saja yang ingin kita miliki selama hidup berkeluarga? Itu pertanyaan pertama. Tulis jawabannya 3 saja. 3 yang paling prioritas. Apa yang ingin kita miliki? Memiliki rumah, kita capai beli mobil, naik haji, mau kuliah lagi, kita mau S2, S3 dan lain sebagainya. Tulis 3 yang yang prioritas, yang paling kira-kira saya akan selama hidup berumah tangga ini saya akan mencapai ini, memiliki ini dan lain sebagainya. Itu nanti bisa banyak berkembangnya. Jadi tulis 3 saja sebagai yang paling utama, paling prioritas dalam bagi diri kita sendiri. Oke, mungkin sambil mikir kita pindah ke tengah sedikit. Pertanyaan kedua, untuk mencapai apa yang ingin kita capai tadi, kita harus melakukan sesuatu. Pertanyaannya, apa yang ingin kita lakukan untuk memperoleh apa yang ingin kita capai? Di pertanyaan nomor pertama tadi. Tulis juga untuk masing-masing. Misalnya mau haji, maka usahanya apa? Usahanya ya menabung, kan gitu. Mau lanjut S2, S3, cari beasiswa, kan gitu.
Nah, mungkin lebih boleh juga. Nah, mungkin satu target bisa 2 usaha atau 3 usaha boleh. Misalnya tadi kita mau naik haji kan gitu. Usahanya apa? Ya menabung atau cari penghasilan tambahan. Kemudian harus harus sehat, harus mampu baik secara fisik, secara finansial itu harus mampu, berarti harus sehat. Sehat berarti harus olahraga kan gitu. Nah, sudah, kita ke pertanyaan ketiga, ke sampingnya lagi. Pertanyaannya adalah apa saja nilai atau apa saja prinsip, apa saja karakter yang harus kita pegang teguh untuk dalam melakukan ikhtiar kita tadi, melakukan usaha kita tadi, apa yang harus kita miliki, sifat kita, nilai kita, atau prinsip kita. Begitu. Prinsip yang harus kita pegang teguh dalam usaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya tadi, kita mau pergi haji, usaha kita adalah menabung, menjaga kesehatan. Kemudian prinsip yang harus kita pegang itu adalah ya harus komitmen. Kalau mau menabung, ya jangan diambil lagi, kan gitu. Harus harus konsisten. Gitu. Nah, jadi untuk mewujudkan harapan kita yang tertinggi tadi dalam berkeluarga, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kita harus ikhtiar. Harapan tertinggi kita itu adalah berkumpul di surga tadi semuanya. Saya yakin jawabannya pasti sama ya. Semuanya ingin berkumpul di surga. Maka untuk itu kita mesti ikhtiar. Kita harus punya usaha untuk memantaskan diri dalam mengelola keluarga. Karena itu setiap apa yang ingin kita miliki, pertanyaan pertama tadi, dan setiap usaha kita untuk mendapatkan apa yang ingin kita capai, ingin kita miliki tadi, maka kita harus sesuai dengan nilai dan prinsip di pertanyaan ketiga tadi. Itu semua harus membawa kepada kebaikan. Jangan sampai nanti keinginan kita malah membuat kita jauh dari nilai-nilai kebaikan. Maka prinsip dan nilai itu tadi harus kita pegang teguh selama menjalani kehidupan berumah tangga. Baik, siapa yang sudah selesai? Sudah selesai semua ya? Baik, saya minta satu dari peserta laki-laki. Kita bacakan dari awal tadi ya. Jadi bacakan siapa namanya, kemudian usia saat ini yang di dalam batu nomor 1, kemudian batu nomor 2, usia kita maksimal hidup itu berapa, kemudian sisa usia kita yang di sebelah nama kita tadi, kemudian di kondisi keluarga kita di akhirat di batu nomor 3 tadi, kemudian apa saja yang ingin kita miliki, pertanyaan pertama, dan apa usaha untuk mencapai cita-cita yang pertanyaan nomor 1, kemudian nilai dan prinsip apa yang harus kita pegang teguh untuk melakukan ikhtiar di pertanyaan nomor 2. Oke, silahkan. Ini kak. Waalaikumsalam. Mati. 9 tahun. 90 tahun, berarti 60
61 tahun. Oke. Kemudian untuk yang waktu umur 3, Untuk kondisi keluarga kita di akhirat nanti seperti apa? ingin semua keluarga sudah. Semua keluarga masuk surga. Oke. Kemudian pertanyaan satu ada 3. Oke. Apa yang ingin Pertama, dicapai? yang saya capai adalah menjadi keluarga yang sangat dan bermanfaat. Oke. Kemudian Kedua, menjadi kaya raya. yang ya. Oke. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani rohani. Oke. Yang pertama apa tadi? Lagi Yang pertama sama-sama ya. menjadi Menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah. Oke, ini nanti bisa untuk menjadi pertimbangan bagi kita semuanya ya. Mungkin ada jawaban-jawaban lain. Nah, ini bisa kita masukkan. Menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah. Yang kedua, menjadi kaya raya. kaya raya. Oke, itu cita-cita. Nah, tidak ada yang salah. Kemudian Ketiga, sehat jasmani. sehat jasmani dan rohani. Oke, itu yang ingin dicapai. Itu yang berarti prioritas yang paling paling tinggi ya, paling atas. Nanti bisa dibuatkan nanti di rumah prioritas yang lain. Kayak gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa usaha tadi? Saya pertama rajin beribadah. Rajin beribadah. Oke. Dan Menjadi kaya raya. Kerja keras. kerja keras. Harus bekerja keras. Oke. Itu sehat jasmani, Olahraga. olahraga. Itu jasmani. Artinya oke, olahraga dan ibadah. Jadi sehat jasmani itu dengan olahraga, sehat rohani dengan olahraga, olah pikir dengan olah zikir. Kemudian prinsip yang harus dipegang, nilai yang harus dipegang untuk bisa kita menjadi keluarga yang sakinah, menjadi kaya raya, menjadi badan dan sehat jasmani rohani. Bersabar. Sabar, oke. Kemudian untuk nomor 2-nya yaitu semangat dan pantang menyerah. Semangat dan pantang menyerah supaya kaya raya dia. Oke. Ketiga, Ya, komitmen ya, harus istiqomah. Jangan hari ini olahraga, besok makan banyak, langsung tidur, malas-malasan. Oke. Dari perempuannya, nah, jangan calonnya dulu ya. Mana calonnya ini? Oke, ini calonnya. Berarti jangan calonnya yang lain. Silakan sebutkan nama, kemudian usia saat ini, kemudian usia harapan hidup, kemudian sisa usia, kemudian jawaban di nomor 3, kondisi keluarga yang ingin kita lihat di akhirat, kemudian apa saja yang ingin kita capai, apa usaha, dan apa nilai yang harus kita pegang. Baik. Saya 21 tahun. Tahun. Oke, berarti sisanya 49 tahun. Oke. Satu nomor 3. Kumpul di surga ya. Oke. Terus apa yang ingin dimiliki, apa yang ingin dicapai selama hidup berumah tangga? Bisa pergi umroh, oke. Memiliki rumah. Oke, satu lagi, yang ketiga. Oke, doa, ikhtiar. Oke, terus
apa saja prinsip yang harus dipegang untuk bisa pergi umroh tadi, punya rumah tadi? Komitmen dalam menabung. Oke, kedua, lebih. Oke, giat dan bersabar. Oke, terima kasih. Teman-teman, sudah mulai menemukan apa manfaat kita menggambar ini? Sungai kehidupan. Ada yang bisa jawab? Oke. Oke, niat harus diluruskan. Lain, dalam hidup kita harus punya target. Oke, harus target. Untuk mencapai target kita harus konsisten. Ada usaha yang harus kita korbankan, ada usaha yang harus kita perbuat, ada yang harus berkorban, harus berusaha, dan ada nilai-nilai yang harus kita pegang teguh. Begitu juga dengan hubungan kita antara tujuan berkeluarga dengan Islam. Tujuan berkeluarga dalam Islam dengan maqasid syariah. Maqasid syariah itu adalah tujuan daripada syariat Islam. Apa tujuannya? Tujuan berkeluarga itu harus sejalan dengan tujuan maqasid syariah, yaitu mewujudkan kebahagiaan dan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia, tidak cukup di dunia, harus sampai ke akhirat. Berarti batu nomor 3 tadi, harus berkumpul bersama keluarga di surga. Jadi kebahagiaan manusia itu akan terwujud jika seluruh kebutuhan manusia itu dipenuhi, baik kebutuhan fisiknya, sandang, pangan, papan, kebutuhan emosionalnya, didengarkan kaum curhat, kan gitu, maupun spiritualnya. Jadi harus tetap melaksanakan ibadah atau hubungan kepada Allah. Hubungan hablum minallah dengan hablum minannas itu harus selaras. Itu harus terpenuhi dengan baik. Jadi ulama merumuskan manusia itu punya kebutuhan ada 5. Pertama, hifzuddin, menjaga agama, itu maksud syariah ini. Hifzuddin, menjaga agama supaya jangan jangan keluar dari koridor, jangan keluar dari batas-batas yang agama tentukan. Yang kedua, hifzun nafas, menjaga jiwa kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang bebas sebebas-bebasnya. Itu harus tetap di dalam koridor. Kemudian yang ketiga, hifzun nasl, menjaga keturunan. Nah, inilah dengan menikah. Tidak serta-merta berhubungan laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan atau pernikahan. Hifzun nasl, menjaga diri dari menjaga keturunan. Kemudian yang keempat adalah hifzul mal, menjaga harta. Yang kelima adalah menjaga akal. Menjaga akal, hifzul akal. Maka membangun keluarga Islam itu haruslah sejalan dengan maqasid syariah. Tujuan syariat Islam, yang berarti keluarga itu harus dikelola dengan cara-cara yang membuat agama kita, membuat jiwa kita, membuat keturunan kita, membuat harta dan akal kita itu terjaga, bahkan harus berkembang. Jangan sampai ya sudah stagnan di situ, tapi harus dikembangkan secara maksimal supaya bisa mendatangkan kemaslahatan. Karena salah satu tujuan pernikahan itu adalah
demi kemaslahatan. Jadi kemaslahatan ini ada 3. Yang pertama adalah kemaslahatan sekunder, kemaslahatan primer. Yang kedua sekunder. Yang ketiga adalah tersier. Dalam bahasa Arabnya disebut ad-daruriyah, yang primer, yang harus kita punya, itu adalah kalau dalam itu sandang, pangan, papan. Jadi kita harus punya tempat tinggal. Kalaupun belum punya rumah sendiri, ya bisa sewa rumah. Atau kalau belum sanggup sewa rumah, boleh dulu tinggal di rumah mertua sambil mengumpulkan uang untuk sewa atau membuat rumah. Kemudian yang kedua adalah sekunder, al-hajiyah namanya. Yang ketiga adalah tersier. Maka prinsip dasarnya adalah kemaslahatan primer atau kebutuhan primer itu harus lebih diutamakan daripada yang sekunder, apalagi yang tersier. Misalnya kita punya uang, taruhlah 50 juta. Kita ingin berangkat umroh, bareng suami, bareng istri. Tapi di sini kita belum punya rumah. Mana yang harus didahulukan? Apakah ini ada uang 50 juta ini cukup untuk umroh berdua? Tapi ada satu kita belum punya rumah. Mana yang kita dahulukan? Yang bangun rumah dulu, karena rumah itu adalah kebutuhan primer. Karena umroh itu ya bisa menjadi kebutuhan sekunder, bisa juga menjadi kebutuhan tersier, karena sifatnya adalah jalan-jalan. Sifatnya adalah kalau tidak dilakukan ya tidak masalah. Tapi kalau tidak punya rumah, kemana kita harus? Mau masak di mana, mau tidur di mana, mau mencuci lain sebagainya, itu di mana? Ya, harus di rumah. Maka kita harus mengutamakan yang daruri dulu, yang primer. Maka salah satu syariat Islam yang disyariatkan untuk tujuan melindungi dan mewujudkan 5 kebutuhan dasar itu adalah syariat nikah. Jadi syariat nikah itu dicanangkan oleh Allah bukan hanya untuk melindungi dan mewujudkan keturunan atau generasi saleh dan salihah atau hifzun nasl tadi, tapi juga untuk melindungi dan mewujudkan kebutuhan dasar lainnya, baik agama kita, jiwa kita, maupun harta dan aset kita. Baik, yang kedua, berumah tangga ini kita ibarat membangun sebuah rumah. Jadi rumah itu kita bangun dari fondasi, kemudian membangun tiang, kemudian membangun atap. Fondasinya itu adalah keadilan, keseimbangan, dan kesalingan. Jadi saling adil antara suami dan istri, saling seimbang antara suami dan istri, dan saling saling di dalam rumah tangga itu ya saling membutuhkan, saling dihormati, saling menghormati, saling dipenuhi kebutuhannya. Nanti itu berbeda antara kebutuhan suami dengan kebutuhan istri. Kebutuhan suami apa? Dilayani. Kebutuhan istri apa? Ya didengarkan, diperhatikan, disayangi. Nafkah urusan suami, berarti dinafkahi istri. Berarti tugas istri melayani suami. Jadi jangan suami sudah pulang capek-capek bekerja, sampai di rumah dia ingin melihat istrinya tersenyum dulu. Jadi suami pulang ke rumah ingin melihat istrinya senyum menyambut, tapi yang malah dapat adalah beremut dulu.
itu dari luar bawa masalah, inginnya sampai rumah selesai masalah, tapi karena tidak mengerti cara memperlakukan kewajiban suami istri, tidak mengerti, bermut dulu, karena dimasuki rumah juga banyak masalah, dia tidak melihat senyum istrinya, maka suami tambah masalah, istri juga karena ingin ingin segera train again. You're in that corner seat, lost inside your headphones, tapping to the beat. I pretend to read my screen, a classic fake out move, but I'm just stealing glances. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batin pernah umur besar lagi, makan udah gue oke. berarti usia pernikahan saja atau yang di dalam kurung? Setelah diskusi kami tadi, kira-kira kami mungkin sepakat dengan yang pertama tadi, kira-kira nggak berubah lah terkait dengan tujuannya. Yang pertama, nama saya Mawardi dan pasangan saya namanya Linda Sugiarti. Insya Allah umur pernikahan kami nanti mencapai 60 tahun. Amin. Kemudian jawaban berarti nomor 3. Untuk batu yang nomor 3, kami ingin berada di surga bersama-sama. Kemudian untuk pertanyaan yang pertama, yang ingin dicapai adalah ingin menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian untuk yang kedua, kami ingin kaya raya, tentang yang tadi bahwa kaya raya waktu dan bisa mencakup semua. Sudah kaya dan sudah mengikuti, tidak bisa segalanya. Kemudian sehat. Ya. Kemudian untuk usaha yang dilakukan adalah yang pertama, supaya bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah dengan bersabar.
Kemudian untuk menjadi kaya raya adalah dengan bekerja keras. Kemudian untuk menjadi sehat adalah dengan berolahraga. Kemudian untuk pesan yang ketiga, yang pertama prinsipnya adalah selalu tabah dan tawakal. Kemudian untuk yang kedua tetap semangat dan pantang menyerah. Yang terakhir adalah komitmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terakhir kita yang kira-kira keras suaranya saya. Jangan memari lagi, yang lain lagi. Yang ini lagi, oke. Ini kita baca ikrar perkawinan. Jadi dibaca oleh satu orang, nanti diikuti oleh semua. Kita berdiri. Berdiri. Ya, berdiri. Oh, Semuanya berdiri. Ini kita mau dibaca dan diikuti satu kalimat biar bisa diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Baca ikrar perkawinan. Ikrar perkawinan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami berikrar. Satu. Sama-sama meyakini bahwa suami dan istri adalah berpasangan. Yang kedua, sama-sama meyakini bahwa perkawinan adalah janji kokoh. Suami dan istri dengan Allah. Yang ketiga, sama-sama bergaul secara bermartabat sebagai suami dan istri. Yang keempat, bersama-sama menyelesaikan masalah keluarga melalui musyawarah. Yang kelima, sama-sama saling menjaga ridho suami istri demi memperoleh ridho Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu sebagai sesi kita pada siang hari ini. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.